Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembelajaran materi bangun ruang sisi datar, terutama LIMAS, untuk SMP dengan GeoGebra. Nah, nanti pada akhir video akan saya perlihatkan bagaimana cara menentukan luas permukaan dan volume menggunakan GeoGebra. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang LIMAS. Dapat kita lihat di sini ada beberapa bentuk limas. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan limas segi lainnya, segi 10, segi 12, dan segi lainnya. Nah, dari gambar-gambar ini, apa sih limas itu? Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga dengan titik puncak yang saling berhimpit. Nah, seperti gambar di samping ini, yang ini namanya limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Yang ini namanya limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Setiap sisi tegak pada limas selalu berbentuk segitiga dan mempunyai titik puncak yang saling berhimpit. Lalu kita akan mengenal unsur-unsur dari limas. Yang pertama ada limas segi 4, mempunyai 5 titik sudut yaitu P, Q, R, S, dan T. 4 sisi tegak dan 1 sisi alas, mempunyai 8 rusuk, 2 diagonal sisi yaitu SQ dan PR, 2 bidang diagonal yaitu STQ dan PTR. Bisa dibayangkan ya segitiga PTR dan STQ. Lalu tidak memiliki diagonal ruang. Ya mungkin kalian sudah tidak asing dengan titik sudut, sisi, dan rusuk. Tapi di sini ada diagonal sisi, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Apa sih diagonal sisi, bidang diagonal, dan diagonal ruang itu? Nah, diagonal sisi atau diagonal bidang adalah suatu garis miring yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Tadi contohnya kan SQ dan PR. Nah, ini adalah dua titik sudut yang saling berhadapan. Nah, ini disebut diagonal sisi. Lalu, bidang diagonal adalah suatu bidang yang dibentuk dari diagonal alas dan dua rusuk limas. Dibentuk dari diagonal alas yaitu SQ dan dua rusuk limas yaitu TQ dan ST. Tadi kan contohnya juga STQ dan PTR. Lalu diagonal ruang adalah suatu garis miring yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan namun pada bidang yang lain. Nah, pada setiap limas segi berapapun tidak memiliki diagonal ruang. Lalu ada contoh lagi pada limas segi 5. Limas segi 5 mempunyai 6 titik sudut, mempunyai 5 sisi tegak dan 1 sisi alas, mempunyai 10 rusuk, 5 diagonal sisi, 5 bidang diagonal, dan tidak memiliki diagonal ruang. Nah, dari unsur-unsur kedua limas tadi, kita dapat memberi rumus ya istilahnya. Jika terdapat 5 segi N, maka jumlah sisinya dapat kita hitung dengan N plus 1. Begitu pula dengan jumlah sudutnya. Nah, untuk menentukan jumlah rusuknya, kita dapat dengan 2 kali N. Untuk jumlah diagonal bidangnya, yaitu setengah N kali N-3. Begitu juga dengan bidang diagonal. Nah, untuk jumlah diagonal ruangnya selalu 0, karena 5 segi berapapun tidak memiliki diagonal ruang. Nah, jadi misal kalian ada soal nih, untuk mencari jumlah diagonal bidang pada 5 segi 10. Kalian bisa masukkan segi 10 berarti N-nya itu 10. Setengah dikali 10 dikali 10 min 3, seperti itu. Sekarang kita masuk ke luas permukaan limas. Nah, pada 5 segitiga di samping terdapat 4 segitiga yang mana satu segitiga menjadi alasnya, yang ini, dan 3 segitiga lainnya yang besarnya sama sebagai sisi tegak.
Nah, untuk menentukan luas permukaan limas sama dengan menentukan luas jaring-jaringnya atau menjumlahkan semua luas sisi-sisinya. Jadi setiap segitiga ini kita jumlah nih. Nah, kita mendapatkan luas permukaan sama dengan luas segitiga alas ditambah dengan luas 3 segitiga. Pada contoh yang ini ya. Nah, apa selanjutnya? Nah, bagaimana dengan luas permukaan limas lainnya? Tadi kan limas segitiga. Nah, kita lihat limas Q4. Tadi dikatakan luas permukaan adalah jumlah luas sisi-sisinya. Nah, sekarang ini alasnya kan berbentuk persegi ya. Jadi sama dengan luas persegi ditambah luas 4 segitiga. Nah, persegi di sini kan menjadi alasnya dan segitiga adalah sisi tegaknya. Maka dapat kita simpulkan rumus luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui alas limas tersebut berbentuk persegi dengan panjang alas adalah 6 cm dengan panjang TE adalah panjang tinggi itu ya, tinggi segitiga adalah 5 cm. Tentukan luas permukaannya. Tadi rumusnya adalah luas alas tambah jumlah luas bidang tegak ya kan. Untuk luas alasnya adalah sisi kali sisi dan bidang tegaknya adalah setengah kali alas kali tinggi dikalikan dengan 4. Maka didapatkan 96 cm kuadrat ya, ini cm persegi. Lalu kita masuk ke volume limas. Nah, bangun ini adalah kubus yang terdiri dari 6 buah limas yang berukuran sama. Nah, masing-masing limas ini beralaskan sisi kubus dan tinggi limas sama dengan setengah dari rusuk kubus. Dapat dilihat ya, rusuknya panjangnya 2A, nah, maka tinggi limas ini adalah A. Kita dapat menyimpulkan ya, volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Karena kubus ini tadi kan dikatakan terdiri dari 6 buah limas. Jadi volume limas adalah 1/6 kali volume kubus. Ini asumsi awal kita. Nah, kita amati di sini terdapat kubus dan limas. Nah, kubus ini memiliki luas alas 400, memiliki tinggi 20, sehingga volumenya adalah 8000. Nah, untuk limas yang ini memiliki alas 400, tinggi 10, maka volumenya tadi dikatakan kan 1/6 kali volume balok. Maka dapat disederhanakan menjadi 1/3 dikali 4000. Nah, kita amati lagi dengan kubus dengan rusuk 2A dan tinggi limas adalah A. Luas alas limas adalah 4A kuadrat dengan tinggi A, maka volumenya adalah 1/3 4A pangkat 3. Nah, di sini kita dapat menghubungkan antara luas alas tinggi dengan volume limas. Kita dapat lihat di sini volume limas adalah 1/3 kali 4A pangkat 3, sedangkan luas alas dan tingginya, luas alas kali tinggi adalah 4A pangkat 3. Nah, sehingga dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Terdapat contoh soal. Berapakah volume dari gambar di samping? Volume tadi kan rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, ini 1/3 kali luas alasnya 32 dikalikan dengan 18 dengan tinggi limas adalah 42. Didapatkan 8064 cm3 ya ini. Jadi volumenya adalah 8064 cm3. Nah, setelah ini akan saya perlihatkan bagaimana cara menentukan luas permukaan dan volume menggunakan GeoGebra. Nah, kali ini kita akan menentukan luas permukaan dan volume limas menggunakan GeoGebra.
Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi GeoGebra ya. Nah, untuk membuat limasnya, pertama-tama kita klik ini poligon. Lalu kita buat sisi alasnya. Misal saya ingin alasnya berbentuk persegi, kita hubungkan titik-titiknya sampai membentuk persegi. Nah, seperti ini. Lalu untuk melihat gambar 3 dimensinya, kita klik view 3 dimensi grafik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat persegi yang kita buat tadi. Nah, bagaimana untuk membuat limasnya? Kita klik ini, piramid. Lalu klik yang ini. Lalu klik persegi yang di sini. Lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan ketinggian yang kita inginkan. Misalnya kita masukkan 7. Nah, kita bisa lihat limas dengan sisi alasnya persegi dan ketinggiannya 7. Seperti ini. Kita bisa lihat dari sisi manapun ya. Nah, bagaimana untuk menentukan volume dan luas permukaannya? Kali ini saya akan menggunakan bantuan slider pada GeoGebra ini. Kita klik grafik yang di sini, lalu kita klik ini, slider, lalu misal kita taruh di sini. Namanya kita ganti dengan panjang, interval minimalnya 1, maksimalnya 10, dengan peningkatannya 1. Kita buat lagi, namanya adalah tinggi, interval minimalnya 1, maksimalnya 10, peningkatannya 1. Nah, guna slider panjang dan tinggi ini untuk apa? Untuk yang panjang ini nanti akan berpengaruh pada panjang segi ini. Nah, untuk tinggi ini nanti akan berpengaruh pada tinggi limas yang akan kita buat di sini nanti ya. Ini kan belum berpengaruh apa-apa ya kalau kita geser-geser. Nah, kita hapus dulu ininya. Nah, caranya, agar berpengaruh pada ketinggian dan panjang sisi alasnya ini, kita inputkan di sini titik-titik pada alasnya. Kita masukkan B titik 2 dalam kurung panjang 0. Misalkan kita geser panjangnya, nah akan berpengaruh kan pada titik B ini. Nah, titik lainnya juga kita inputkan, titik C. Titik C itu panjang, panjang. Lalu titik D adalah 0, panjang. Misal kita geser slider ini, nah akan berpengaruh pada persegi yang kita buat ini. Misal panjangnya adalah 5, jadi panjang sisinya ini adalah 5. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan slider yang tinggi ini? Kita akan membuat limas terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, klik piramid ini, lalu klik yang ini. Nah, tadi kan kita memasukkan ketinggian ini langsung dengan angka ya. Nah, ini sekarang kita masukkan ketinggian ini dengan tinggi. Nama ini harus sama dengan nama slider yang kita buat ini. Misal nama kalian namai dengan huruf besar, nama di sini juga harus dengan huruf besar seperti itu. Klik OK.
Misal kita geser seperti ini, akan berpengaruh pada ketinggian limas yang kita inginkan. Misal saya ingin panjang perseginya adalah 6 dengan tingginya adalah 1. Misal kita bisa melihatnya seperti ini. Kita bisa mengubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana menentukan volume dan luas permukaannya? Untuk volumenya, kita bisa klik angle, lalu volume, lalu klik limas ini. Volumenya langsung diketahui sama dengan 18. Misal kita ganti panjangnya dan tingginya, volumenya juga akan berpengaruh. Nah, bagaimana dengan luas permukaannya? Untuk luas permukaannya, kita klik 3 dimensi grafik di sini, lalu klik yang piramid ini, lalu net, lalu kita klik limas di sini. Nah, di sini kita juga bisa melihat jaring-jaring dari limas yang telah kita buat. Nah, di sini ada slider baru bernama F. Ini tuh gunanya untuk melihat pergerakan dari jaring-jaring limas ya, ketika dia terbuka lebar dan ketika dia berbentuk limas seperti ini. Nah, luas permukaan limasnya dapat kita lihat di sini, G ini. G ini adalah luas permukaan limas yang telah kita buat. Daripada bingung, kita ganti namanya ya. Name luas misalnya. Oke. Nah, misal kita ganti panjangnya dan tingginya, berapapun itu, volume dan luasnya juga akan ikut berubah. Volumenya adalah 50 dan luasnya adalah 90. Seperti itu. Kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Volume dan luasnya juga akan ikut berubah. Nah, seperti itu menentukan luas permukaan dan volume limas menggunakan GeoGebra. Sangat mudah bukan? Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.